Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا. ونعوذ خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di tengah-tengah keluarga kita, kita doakan insyaallah sembuh lagi sabihara-biharina. Amin. Allahumma rabban nas yazibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana. Amin. Insyaallah doa kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman
Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Masih melanjutkan bahasan tentang saktah, Pak ya. Kita baca dulu, diulang-ulang apanya matannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal fi bayani saktatis, dalam bab yang menjelaskan tentang saktat is-salati dalam salat. Saktatus salati, saktah salat situn ada 6. Baina takbiratil ihram, antara takbiratul ihram wa du'ail iftitah dan doa iftitah. Wa baina du'ail iftitah, dan antara doa iftitah wa ta'awudz dan ta'awud kedua. Ketiga, wa bainal fatihati wa ta'awud, dan antara fatihah dan ta'awud. Wa baina akhiril fatihah wa amin, dan antara akhir fatihah dan amin. Wa baina amin, dan antara amin, wa surati dan surah. Wa baina surati, dan antara surah, wa ruku' dan ruku'. Bahasan selanjutnya wa khamisuha, yang kelima. Wa khamisuha, saktah yang kelima adalah baina amin, antara amin, wassurati dan surah. Jadi antara amin dan surah itu harus ada saktah gitu. Berhenti dari bacaan sejenak. Kadar bacaan subhanallah itu hampir rata-rata, kecuali pada setelah takbiratul ihram. Setelah apa? Bukan setelah takbiratul ihram. Setelah amin ya. Setelah amin. Wa tusannu, dan disunnahkan fi ghairi salatil janazah wa ghairi salati faqidit tahurain in kana junuban. Membaca surat itu tentu tidak disunahkan di dalam salat jenazah, Pak. Jadi membaca surat tidak disunahkan di dalam salat jenazah. Jadi setelah Al-Fatihah langsung saja untuk takbir yang kedua gitu Pak ya. Kalau dalam salat jenazah tidak disunahkan untuk membaca surat gitu. Wa ghairi salati faqidit tahurain, pertama. Yang kedua, tidak dianjurkan membaca surat itu dalam salat sebab hilang dua alat suci, yaitu debu dan air. Wa in kana junuban, meskipun dia dalam keadaan junub. Jadi kalau hilang dua alat suci, salat saja. Litahrimil waqti, untuk menghormat waktu. Dulu sudah disampaikan, tapi nanti harus qada. Gitu Pak ya. Itu faqidut tahur. Iya, dek tayamum debu teu aya, dek wudu cai teu aya, sudah salat saja. Lihurmatil waktu, tapi tidak dianjurkan membaca surat. Ya, bukan surat, bukan tidak. Kalau Al-Fatihah tetap, ya. Jadi tetap kalau Al-Fatihah ini tidak dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Jika satu kondisi dalam keadaan faqidut tahurain, hilang dua alat suci, gitu. Enggak najis, Pak ya, baju yang terkena najis sehingga tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada baju lain yang harus dipakai untuk menutupi aurat. Salat saja. Meskipun membawa najis, itu elatnya disamakan dengan faqidut tahurain, hilang dua alat suci. Gitu. Berarti nanti qada. Kemudian ya tidak membaca surat juga. Artinya tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Bisa dipahami, Pak? Salatnya sempurna itu bisa dijamak, bisa kosong. Tentu salatnya situasional.
Kalau dia dalam keadaan musafir, boleh untuk jamak dan qasar. Tapi hampir rata-rata mungkin Pak ya, dalam keadaan jamak dan qasar. Kalau dalam keadaan dia mukim atau mustautinin, ya tidak memungkinkan hal itu terjadi. Gitu. Nah itu. In kana junuban, meskipun dia dalam keadaan junub. Itu Pak ya. Jadi tidak dianjurkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Satu, dalam konteks salat jenazah. Yang kedua, dalam konteks salat yang kehilangan dua alat suci meskipun dalam keadaan junub. Berarti selain itu Pak, disunahkan untuk membaca surat. Gitu Pak ya. Selain yang kedua itu. Wa yahsulu aslu sunnah bi qiraatil basmalah la bi qasdi annaha allati awalil Fatihah. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah ini dapat tercapai asal kesunahan hanya dengan membaca bismillah saja Pak. Tapi syarat membaca bismillah tidak dimaksudkan bismillah surat Al-Fatihah. Jadi contoh Bapak begini, waladdallin, amin. Saktah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ruku saja boleh, tidak menjadi masalah. Jadi sudah tercukupi asal kesunahan. Itu. Tapi syarat bismillah tersebut jangan dimaksudkan bismillah awal surat Al-Fatihah, karena bismillah dalam surat Al-Fatihah itu termasuk surat, maka ada yang dijaharkan dan ada juga orang yang memahami bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah, makanya tidak dijaharkan. Nah gitu. Jadi Pak, baca bismillahirrahmanirrahim juga itu sudah dikategorikan membaca surat setelah surat Al-Fatihah gitu Pak. Wa yakfil huruf awailas suwar nahwa alif lam mim wa shad wa qaf wa nun ala annaha mubtadi'at au akhbar wa la hadda dzalika idh huwa ayatun hudhifa ba'daha. Juga cukup, sudah bisa dikategorikan cukup membaca surat setelah surat Al-Fatihah itu jika yang dibaca adalah awal-awal surat saja, seperti alif lam mim. Cukup Pak ya, sudah di apa? Satu ayat saja. Iya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kebeg makmum teh. Manawi teh bade di awas sadayana. Arifek teh hanya membaca Yasin kemudian apa Pak? Ruku. Boleh, tidak menjadi masalah. Nun gitu Pak. Tapi awas, jangan apa-apa, jangan talaub. Mengingat talaub itu apa? Seolah-olah mempermainkan. Tidaknya kalau tidak hafal selanjutnya gitu Pak ya. Ya biasa saja, kembali kepada surat yang pendek saja yang mampu kita hafal. Jadi jangan litalaub. Tadi Pak, litalaub itu apa? Niatnya litalaub untuk mempermainkan, biar makmum merasa terkejut dengan bacaan imam pedah membaca surat Yasin gitu Pak ya. Nah itu boleh gitu, yakfi sudah terserasa apa mencukupi kepada asal kesunahan. Ala annaha, sesungguhnya alif lam mim shad kemudian qaf kemudian nun mubtadiat itu termasuk mubtada dan khobar. Wala hadda dzalika, tentu tidak ada batasan setelah itu, mau satu surat Pak gitu ya, mau dua surat itu tidak terjadi, tidak ada masalah. Nah, tentu apa jika dilakukan ya haddo itu tidak ada batasan jika sholatnya memang sendiri. Silahkan haddo, tidak ada batasan. Ya kalau sholatnya berjamaah tentu harus ada batasan Pak gitu ya, karena urusannya adalah berjamaah dengan makmum yang lemah, dengan makmum yang sakit kakinya, mungkin kan akan menjadi masalah jika memang imam membaca surat yang panjang gitu Pak ya. Nah itu, jadi sudah serasa cukup, artinya sudah mencukupi satu kesunahan
tatkala seseorang satu membaca surat setelah surat Al-Fatihah hanya dengan membaca bismillah saja. Bilih Bapak gitu netepan dina kondisi rusuh badai angkat-angkatan gitu Pak ya. Gitu ya, boleh mencukupi asal kesunahan, yang penting baca surat bismillahirrahmanirrahim juga sudah jadi, atau alif lam mim atau nun atau qaf juga sudah mencukupi kesunahan. Kalau tidak membaca surat berarti tidak sunnah ya? Sekali lagi, membaca surat kemudian doa iftitah itu bagian dari sunnat hayat. Ya, sunnat hayat berarti ya kalau untuk rakaat pertama yang kedua tentu meskipun kaitannya adalah posisinya adalah sunnah, tapi jika tidak membaca justru akan menjadi menyelisihi sunnah. Ya kan kebiasaan Nabi membaca surat setelah surat Al-Fatihah itu Pak, kalau melihat konteks hadis. Tapi kalau melihat konteks fikih, jika dilaksanakan mendapat pahala, tidak berdosa, itu saja. Makanya di sini serasa cukup Pak, gitu ya. Jadi dianggap cukup jika hanya menyebut bismillah saja atau dengan awal-awal surat. Nah itu Pak. Mungkin. Qala Nawawi, Imam Nawawi di dalam berkata, as-sunnatu yang disunahkan itu adalah ayyaqra'a, hendaknya membaca fi salati subhi. Nah ini Pak nih, surat-surat yang dibaca fi salati subhi yaumil jum'ah, dalam salat subuh hari Jumat. Fi rak'atil ula, dalam rakaat yang pertama adalah surat sajdah, alif lam mim tanzilum mir rabbil alamin, sampai akhir Pak. Surat apa? Sajdah bikamaliha. Wah, berarti memang nih imam ini harus memang benar-benar mampu menguasai tilawatil Quran. Jadi jangan imam ecek-ecek Pak. Imam itu harus menguasai hafalan Al-Quran Pak. Sehingga di sini disunahkan dalam sholat subuh saja pada hari Jumat disunahkan untuk membaca surat As-Sajdah bikamaliha, sempurna semuanya. Satu surat Sajdah. Wapithaniyati, dan pada rakaat kedua di dalam salat subuh hari Jumat itu adalah al-ata alal insani hinum minad dahri. Surat apa Pak? Al-Insan bikamaliha, satu surat full. Berat juga Pak ya ternyata jadi imam. Gitu Pak ya. Wala yaf'alu ma yaf'alu katsir min a'immatil masajid bil iqtisar ala ayatin min kulli wahidatin minha ma'a tamtitil qiraah. Ini banyak sekali terjadi imam-imam masjid meringkas. Artinya satu ayat tapi lambat, tidak begitu Pak. Gitu ya. Balian bagi ayyaqra'ahuma bikamaliha wa yudarrij. Boleh yudarrij itu apa? Dipercepat. Jadi tekengi ngayayai gitu Pak ya. Satu ayat tapi ngayayai tidak boleh. Gitu. Kumaha ngayayai itu Pak? Bukan di laut, bukan ngayayai Pak apa? Dilambatkan. Kalau satu surat, karena surat Sajdah dan Al-Insan ini adalah banyak, boleh yudarrij, dipercepat. Gitu. Biar apa? Tadi makmum mungkin tidak merasa kelamaan juga. Tapi kalau sudah tahu kesunahan, makmum juga akan tahu dengan sendirinya bahwasanya bagian dari kesunahan di dalam sholat subuh hari Jumat itu adalah membaca surat Sajdah dan Insan. Kalau ini maaf Ustaz, kami di sini kan setiap subuh memang Jumat itu ada sujud tilawah. Ya. Tapi bukan surat As-Sajdah dibaca. Boleh, tidak menjadi masalah, karena sujud tilawah ini bukan hanya terdapat dalam surat Sajdah saja, terdapat pada surat-surat yang lain yang tatkala mendengar ayat sajdah disunahkan untuk sujud tilawah. Keterangan tadi kan sajdah itu. Oh gitu ya. Konteks kesunahannya berarti di luar apa? Di luar surat sajdah gitu ya. Bagaimana
Kalau subuh Pak, tadi sebetulnya mah dengan surat-surat yang pendek selain ini, kalau hanya tercapai asal kesunahan, jadi Bismillahirrahmanirrahim juga gitu Pak. Nah, tapi ini tentu kata Syekh Imam Nawawi, kesunahan di sini adalah yang biasa Rasulullah SAW lakukan. Tentu itu sangat baik sekali Pak. Gitu. Makanya kita nih kalau mau melaksanakan kesunahan ini sebagai seorang makmum, ya tinggal ikuti imam saja. Gitu Pak ya. Tinggal tuntut imam untuk bisa hafal surat apa Sajdah dengan Al-Insan gitu. Ayasra akhiratu tartilan. Wasunnatu juga disunnahkan ayaqra fi salatil Jumat. Nah ini Pak dalam salat Jumat fi raqatil ula. Kalau tadi mas salat subuh pada hari Jumat, kalau ini mas salat Jumat fi raqatil ula, dalam rakaat yang pertama suratul Jum'ah bikamaliha. Disunahkan juga membaca surat Jumat kalau hari Jumat pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah. Ya, wafis saniyati, dan pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah suratul munafiqun bikamaliha, membaca surat Al-Munafiqun tentu secara keseluruhan. Wa insya'a fil ula, jika mampu fil ula pada rakaat pertama pada hari Jumat itu adalah sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la. Hampir rata-rata Pak. Makanya kalau tidak hafal surat Jumat, tidak hafal surat Munafikun, ya imam dianjurkan pada Jumat rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Insyaallah lah. Gitu ya, imam sudah pada hafal. Itu kalau surat Al-A'la. Wa tsaniyati, dan pada rakaat kedua adalah hal ataka hadisul ghasyiyah, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Minimal itulah. Kalau memang Al-Jum'ah dengan Al-Munafikun panjang gitu Pak ya, tidak hafal gitu. Minimal ini aja gitu. Al-A'la dengan hal ataka hadisul ghasyiyah gitu. Ya, hal ataka hadisul ghasyiyah. Wa kilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keduanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajtanibal iqtisaru 'alal ba'di, tentu jangan diringkas Pak, untuk mengambil satu ayat atau bagian ayat saja. Sempurnakan waliyaf'ala ma qadamnahu, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi pada awal. Wasunnatu fi salatil Id. Sekarang masuk kepada salat Id. Menjadi satu kesunahan dalam rakaat pertama fi raqatil ula, yaitu membaca surat Pak? Qaf. Jadi kalau dalam salat Id nih, bagi imam nih harus hafal nih. Itu ya, surat-surat kesunahannya ya. Fi raqatil ula, dalam rakaat pertama Qaf, yaitu surat Qaf. Wa fis saniyati iqtarabatis saah, surat Al-Qamar. Qaf dan surat Al-Qamar bikamalihima. Tentu dua surat tersebut membaca dengan sempurna. Wa insya'a, ya jika tidak bisa mungkin tadi surat Qaf dan surat Al-Qamar di dalam salat Id rakaat pertama, ya boleh. Wa insya'a qara'a sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la. Atau pada rakaat kedua Al-Ghasyiyah, hal ataka alal insani, hal ataka hadisul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Wa kilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yajtanibal iqtisari 'alal ba'di. Tentu yang kedua tadi adalah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak diringkas juga Pak, gitu Pak ya. Atau diringkas maksudnya hanya membaca satu ayat, dua ayat saja, sempurnakan saja. Gitu. Wa yaqra'u fi raq'atay sunnatas subhi ba'dal fatihati fil ula. Juga disunnahkan di dalam dua rakaat sunat subuh, qobliyah subuh Pak. Ya, ba'dal fatihati, setelah surat Al-Fatihah fil ula, pada rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Ini qobliyah apa ini Pak? Qobliyah subuh gitu. Wa fis saniyati, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad.
Biasakan ini Pak. Nah, biasanya ini kan kalau dalam hadis salat salat fajar. Ya, salat fajar. Kalau qobliyah subuh nanti ada keterangannya Pak di dalam kitab Fathul Muin, yaitu alam nasroh dengan alam taroh, dua alam. Dalam kitab Fathul Muin dijelaskan barang siapa yang membaca dua alam itu alam nasroh dan alam taroh, gitulah yaftakiru abadan, maka selamanya tidak akan menjadi fakir. Makanya biasakan kalau kuliah ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, ini juga sebelum subuh Pak ya, boleh sebelum subuhnya di dalam sholat fajar. Nah. Ada juga yang perbedaan alam nasrah sama kuliah al-fadl, ya. Keduanya alam nasrah sama qul huwallahu. Ya. Boleh. boleh. Mungkin karena kan ini Pak masih ini juga nih, memang masih khilaf juga ya, perbedaan paham di salat fajar kapan sih Pak salat fajar? Qobla subuh. Kalau Bapak bagus lah jika salat fajar qobla subuh, bagus gitu Pak ya. Tapi kalau qobliyah subuh itu termasuk fajar tidak? Yaitu makobliyah ya. Kalau salat fajar niatnya gimana Pak? Niatnya gimana? Usolli sunnatal fajri, begitu kan ya? Nah, kalau qobliyah subuh usolli sunnatal subuh qobliyatan. Jadi fajar qobliyah gitu maksud Pak. Tapi itu semuanya juga bisa disebut Pak fajar, dan 2 rakaat subuh pun juga bisa dikategorikan fajar gitu Pak ya. Afdolnya ya fajar, qobliyah subuh, fardu subuh ya fardu subuh gitu Pak. Meskipun kaitannya tadi dengan surat, kata Pak Abdul Hakim, boleh tidak Pak alam nasroh dengan kuliah? Ya boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Kemudian alam taro dengan kul dan rakaat kedua tidak menjadi masalah. Jadi satu paket benang kabeh gitu, fajarnya kenging gitu, layak takir abadan, boleh. Wa yakrau bihima juga Pak, membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu fi raqaati tawaf wa raqatil istikharah. Jika Bapak 2 rakaat setelah tawaf, kan tawaf dulu 7 kali Pak, kemudian setelah tawaf itu disunahkan sholatnya sholat sunat ba'da tawaf. Itu rakaat pertama al kafirun, rakaat kedua al ikhlas. Juga disunahkan dalam sholat istikharah. Jika Bapak mau sholat istikharah, maka disunahkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas. Wa yaqra'u min aman autaro, dan dibaca man autaro bisalasi rakaatin fi rakaatil ula. Nih Pak, di dalam sholat witir, bisalasi rakaatin fi rakaatil ula, sabbihisma rabbikal a'la. Di dalam salat witir 3 rakaat disunahkan rakaat pertama yang dibaca adalah surat Al-A'la. Wa pisaniyati, dan pada saniyah yang kedua, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat ketiga qul huwallahu ahad, wal ma'udatain, dan 2 surat ma'udatain, 2 surat qul a'udzu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Biasanya ini diterapkan dalam sholat witir dalam sholat witir 15 Ramadan ke sana. Biasanya ya kita menerapkan di sana gitu. Meskipun ya rakaat witir setelah Ramadan juga boleh, tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Karena kan boleh di sana 2, kemudian 1 gitu ya. Pada rakaat pertama dibaca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya al-kafirun, kemudian rakaat ketiganya 3 surat berarti Pak. Boleh Bapak bacakan dalam sholat witir. Ya witir setelah tahajud atau witir setelah isya boleh. Yang penting tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi dalam witir Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas wal ma'udatain intaha.
selesai. Nah itu Pak, saktah antara amin dan surat gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Ya boleh Pak. Adakah sholat sunat yang Apa? adakah sholat sunat yang bisa digabung atau bolehkah sholat sunat menggabungkan dua niat? Akan dulu sudah dibahas Pak. Sudah boleh. Akan mendapatkan pahala. Contoh Bapak gitu ya, qobliyah dengan tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid saja. Semoga pahala tahiyatul masjid dia dua niat satu sholat, tapi tentu dalam prakteknya tetap harus satu niat, tapi dikeretengkan gitu Pak ya, untuk mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Boleh ya gitu. Talafudnya tetap sholat qobla, niat di dalam hati, semoga saya melakukan qobliyah ini mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Boleh, tidak menjadi masalah. Jadi dalam satu sholat sunat, hayangna orang nebikeun kalimat Kadang-kadang sholat pada wudu dengan ya syukrul wudu gitu Pak ya, boleh, tidak menjadi masalah ya. Atau begini Pak, sholat sunat Pak ya, nih karena saya ini mau syukrul wudu mau nih, dek tahajud mau, ngan dek tahajud itu 5 menit deh ya. Kalau tidak syukrul wudu berarti saya tidak tahajud gitu Pak ya. Ya Bapak Terbalik, kalau syukur wudu tidak tahajud. Gitu. Kalau syukrul wudu berarti saya tidak tahajud, karena waktu tersisa hanya 5 menit lagi. Sudah tahajud saja. Semoga pahala syukrul wudunya Bapak dapat dari apa Pak? Tahajud. Boleh, tidak menjadi masalah gitu ya. Kalau tentu dengan sholat yang kaitannya ya sama dilakukan 2 rakaat gitu Pak ya. Bagaimana kalau saya melakukan witir mendapatkan pahala apa Pak? Tahajud. Gitu ya, mungkin ya silakan itu mengatur sendiri niatnya Pak gitu. Beberapa sholat saya ingin berapa niat pahala, toh maaf Pak, Allah sudah maha tahu, insya Allah. Pahala hayang loba gawe hayang seetik tidak menjadi masalah. Cukup Pak ya. Oke, lanjutkan. Wasadisuha, keenam, saktah itu baina surah warruku, antara bacaan surat warruku dan ruku. Jadi antara surat dan ruku itu harus ada saktah. Gitu Pak ya. Jangan apa? Qul huwallahu ahadun samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh harus ada saktah. Itu Pak ya. Qala Nawawi fit Tibyan, Syekh Nawawi telah mengatakan di dalam kitab Tibyan, qala ashabuna, saudara-saudara kami pun juga ikhwan-ikhwan kami juga telah berkata, yustahabbu lil imam bis salatil jahriyati, disunatkan bagi imam di dalam salat yang dijaharkan ayas kata arba'a saktat fi halil qiyam. Disunahkan dalam posisi berdiri saktah itu 4 kali saktah. Bagi siapa nih? Bagi imam. Ahaduha, pertama, disunahkan saktah bagi imam. Tentu jika imam saktah pasti makmum mengikuti saktah, terkecuali mungkin kalau sholat munfarid, dia harus tahu di mana letak saktah gitu Pak. Ahaduha ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratul ihram, liyaqra'a du'ail tawajjuh. Ya, setelah takbiratul ihram di sana ada saktah, persiapan membaca wajah tuwajhiyah. Wal yahrimal ma'mum, tempat takbiratul ihram makmum itu adalah tatkala imam saktah. Bisa dipahami Pak? Karena muqaranah, itu tabtulus salat. Muqaranah itu berbarengan.
imam dengan makmum dalam takbiratul ihram, dalam i'tidal, dalam ruku itu membatalkan sholat, kecuali muktaron berbarengan yang dikategorikan hukumnya makruh itu hanya dalam salam saja boleh. Jadi tidak membatalkan kalau dalam aweh salam, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau muktaron selain dari salam itu mampu membatalkan siapa? Makmum. Bagi makmum. Makanya Pak, takbiratul ihramnya makmum itu tatkala imam saktah. Jadi jangan Allah, jangan begitu Pak. Harus Allahu Akbar, saktah kan? Baru makmum Allah, bisa dipahami Pak. Karena muktaron berbarengan takbirnya imam dengan takbirnya makmum membatalkan salat. Salatnya makmum. Apanya? Salatnya makmum. Ya, salatnya makmum karena makmum muktaron dengan siapa? Imam, batal salatnya berarti makmum. Apanya? Bukan salat berjamaahnya. Oh, berarti nanti harus dibahas dulu babul kuduah apa ya? Dia maksudnya sholat sendiri. Nah, berarti dia sholat sendiri. Sholatnya sah. Iya, enggak begini Pak. Sholat sendiri dia menyangka berjamaah, kemudian dia tidak membaca Fatihah, ngerti sholat Pak. Ya kan tadi Pak, batal apanya? Apakah batal berjamaahnya atau batal sholatnya? Berjamaahnya. Jika dia batal berjamaah dan dia menyangka berjamaah, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, berarti batal sholatnya. Karena dia menyangka sedang dalam berjamaah. Tapi dia, makanya yang mufarokoh Pak. Mufarokoh itu apa Pak? Ia sendirian memisahkan barisan dari siapa? Itu harus baca sapuratina gitu. Jangan menunggu mendengarkan apa? Imam tidak bisa, batal sholatnya. Ya sendiri. Berarti tadi Pak kaitannya bisa saja membatalkan sholat berjamaah, bisa saja membatalkan sholat dirinya sendiri. Jika memang rukun-rukun sholat ia tinggalkan dan dia menyangka dia adalah sholat berjamaah. Gitu. Jadi waliyahrumal ma'mum. Jadi takbiratul ihramnya makmum di sini adalah tatkala imam saktah pada setelah membaca takbiratul ihram. Wasaniyatu, dan yang kedua akibal Fatihah. Ya setelah membaca surat Al-Fatihah. Saktah latifah jiddan. Tentu di sini saktah latifah berhenti latifah jidan yang yang sedikit sekali, yang lembut. Baina akhiril Fatihah wa amin, antara akhir Fatihah dan amin. Nah, di sana ada saktah latifah. Ya, kemarin kan waladhdallin rabbighfirli amin, kan sudah dibahas kemarin kalimat rabbighfirli Pak ya. Nah, jadi boleh di sini kan wa baina akhiril Fatihah wa amin yusannu, antara Fatihah dan amin disunahkan mengucapkan rabbighfirli lil khobari hasan, hadisnya hadis hasan. Ini dianggap saktah ya atau enggak? Sebetulnya tidak dianggap saktah juga tatkala membaca rabbighfirli sudah seukuran dengan subhanallah, itu bisa dikatakan saktah. Gitu Pak ya. Nah, jadi hanya jeda saja. Jadi rabbighfirli bisa dikategorikan apa? Saktah. Gitu. Dan tidak mengucapkan rabbighfirli pun juga berhenti sejenak selama bacaan subhanallah, yaitu sudah dikategorikan saktah juga. Baina akhir Fatihah wa amin liya'lama, untuk mengetahui kenapa harus ada saktah setelah akhir Fatihah dengan amin, untuk mengetahui anna amin, sesungguhnya amin laisa minal Fatihah, tidak termasuk surat Al-Fatihah. Li alla yatawahhama anna amin minal Fatihah, agar tidak ada keraguan sesungguhnya amin minal Fatihati, dari surat Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Dia akan menyangka bahwasanya amin itu termasuk surat Al-Fatihah, karena setelah waladhdallin dan amin tidak ada saktah. Gitu. Jadi memang harus ada saktah itu Pak. Gitu. Nah itu Pak. Hasali satu. Yang keberapa nih? Yang ketiga. Yang kedua. Wasali satu, dan yang ketiga tempat saktah nih
Ba'da amin saktah tawilah. Ya, kemarinnya sudah dibahas. Setelah amin ini saktah tawilah, tentu berhenti yang panjang. Bihaitsu yaqra'al ma'mum al-Fatihah. Ukurannya adalah makmum selesai membaca Al-Fatihah. Ya udah, ini kan udah dibahas. Artinya sudah dibahas itu bahasan kemarin pada apa Pak? Pada bahasan yang nomor 2 gitu Pak ya. Tapi di sini diulang lagi gitu Pak ya. Itu. Ba'da amin saktah tawilah. Setelah amin itu saktah tawilah. Apa? Panjang. Bihaitsu yaqra'al ma'mum al-Fatihah, sehingga bacaan makmum itu selesai baca Al-Fatihah. Warabi, yang keempat, sakta itu adalah ba'dal faragh minas surah. Ya, setelah selesai apa dari membaca surat, yafsilu biha, dengan saktah tersebut agar terpisah bainal qiraah, antara bacaan, wa takbirul hawa, dan takbir untuk untuk hawa, menunduk, ila ruku, kepada ruku. Ya, qul sama lam yallahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah gitu Pak, harus ada saktah. Jadi jangan sampai tadi lam yallahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, berarti dia akan menyangka bahwa akhir dari surat Al-Ikhlas itu adalah Allahu Akbar. Makanya harus ada saktah. Nah, nanti baru ganti Pak. Ya, udah itu mungkin ada 4 Pak. Firruku, baina surah waruku. Ada yang tanyakan dulu? Langsung kita faidah. Qala Abul Qasim Al-Hariri fi Durratul Ghawas. Abul Qasim Al-Hariri di dalam kitab Durratul Ghawas, wa min aghlatihimul wadihah annahum yaqulun al-malu. Oh, ini masalah bayin apa ya? Apa perlu ini Pak disampaikan? Ini nahu ya, masuk ke nahu ini kalau tidak salah. Jadi antara baina, jadi kenapa nggak dipakai begini Pak dalam bahasa baina takbiratul ihram wa baina du'ail iftitah? Kenapa gitu Pak? Di sini kan baina takbiratul ihram wa pakai wawu, tidak pakai baina. Nah, ini penjelasannya ada di faidah di sini. Gitu ya. Enggak begini. Baina takbiratul ihram wa baina du'ail iftitah wa baina du'ail iftitah wa baina ta'awud. Kenapa tidak pakai baina? Hanya pakai wawu saja di sini. Penjelasannya di sini nih, ada di dalam faidah ini. Karena ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di sini min baini farsin wa damin. Jadi tidak min baini farsin wa baina damin, tidak begitu. Jadi kalimat ini mengutip dari apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, mudabdabina baina dzalik. Mudabdabina baina dzalik. Itu. Kemudian la ilaha ula'i wa la ilaha ula la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Baina. Kayaknya tidak perlu dijelaskan Pak itu malah, gitu ya. Karena konteksnya sudah masuk kepada nahu dan sorof. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk. Gimana Pak? Jam 6 nih. Check up wae. Kalau ini kan check up lah, boleh. kalau dalam doa iftitah ada ini wajah tu atau lagu wajah. Dalam doa iftitah wajah tu ataupun ini wajah tu. Mau ini wajah tu boleh, mau langsung wajah tu juga boleh. Saya tidak bisa intervensi di sini Pak. Gitu. Silakan kebiasaan Bapak mau langsung pakai ya, kalau boleh ini wajah tu atau wajah tu. Kebiasaan Bapak gimana? Pakai ini atau pakai wajah tu langsung Pak?
Ya, lanjutkan saja, nggak apa-apa. Karena kenapa? Dari kelima doa iftitah ini yang afdal adalah ini wajah tu, artinya wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Bolehlah, tidak menjadi masalah. ya karena masalahnya nanti harus mendetail gitu Pak. Saya harus bawa kitab yang lain juga kalau pakai kalimat ini. Karena ini sudah belajarnya di sini kan tidak ada ini Pak, pakai wajah itu kan tidak ada ini ya, gitu. Berarti yang ada ininya boleh, yang tidak ada ininya boleh, tidak menjadi masalah. Toh itu adalah termasuk doa iftitah. Jadi tergantung kebiasaan kita Pak, lanjutkan saja kalau tidak pakai ini. Nah itu. Kalau Allahumma ba'id baini boleh, tidak menjadi masalah. Cuma kata Syekh Imam Nawawi, wajah itu lebih utama. Gitu Pak. Nah, itu. Boleh, ada yang ditanyakan dulu Pak? Nah, sakta sudah selesai, nanti masuk kepada tumaninah. Kalau sakta itu berhenti sejenak dari bacaan, kalau tumaninah itu berhenti sejenak dari gerakan. Kalau saktah itu termasuk sunat hayat, kalau tumaninah itu termasuk rukun sholat. Nah gitu Pak. Nah itu kaitannya dengan saktah dan tumaninah. Kalau surat as-sajdah pakai Ya. itu kalau diamalkan di kita katanya ini mau banyak yang kabur. Oh, makmum banyak yang kabur karena kepanjangan. Iya, mungkin tadi Pak yudarid saja Pak. Yudarid itu apa? Dipercepat saja boleh, tidak menjadi masalah. Karena yang dianjurkan adalah membaca satu surat penuh. Kalau 2 rakaat itu surat itu aja boleh juga Pak. Kalau tidak selain 2 rakaat itu surat al-Isra saja ada. Bagi dua. Enggak, ada 2. Jadi iya, pertanyaan ini. ya, Jadi rakaat pertama 20 ayat, ya betul. keduanya 10 ayat. 10 ayat gitu. Maksudnya Kalau mengatakan kebolehan, tidak ada dalil yang melarang. Karena kalaupun tercapai asal kesunahan membaca surat, membaca nun saja boleh, membaca bismillah saja boleh, tidak menjadi masalah. Kalau kategori tadi Pak, kategori. Jadi Pak maaf, kadang-kadang kita ini cenah Jumat subuh teh ulah sajdah wae ganti dengan surat apa Pak? Surat yang lain karena terlalu apa? Ya mungkin panjang gitu Pak ya. Sebetulnya mah ya makmum sekarang sudah tahu Pak bahwasannya surat sajdah ini menjadi satu bagian dari kesunahan gitu di dalam apa? Salat subuh. Nah itu panginten pangersa gitunya di antawisna. Makanya sekarang mah harus sudah siap-siap saja. Kalau sholat subuh dibacakan surat sajdah gitu. Dia mah baca sajdah lami, saya mah Jumat subuhna rek pinah we ka masjid lillah nu bodoh gitu Pak. Lah dia sudah punya ilmu kalah kabur tina ilmu atuh. Oh ya Yasin gitu lebih panjang lagi, ternyata yang didatangi lebih panjang lagi itu Pak. Nah gitu. Jadi kalau tercapai asal kesunahan meskipun satu ayat pun juga sudah tercapai satu kesunahan. Tadi satu surat dibagi dua sudah tercapai kesunahan, tidak menjadi masalah. Toh kalaupun melihat hukum ini adalah sunat hayat. Itu Pak bedanya kita dengan Rasulullah. Ya kalau Rasulullah mah pingin lama-lama di dalam sholat, kalau kita mah pingin cepat-cepat selesai sholat. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Ya atau tadi yang apa-apa yang diganti saja dengan apa-apa yang pendek, yaitu surat ya boleh alam nasroh dengan apa-apa dengan alam taro yang seharusnya qobliyah dijadikan sholat subuh ya sudah tercapai asal kesunahan gitu. Tapi memang Pak betul juga ya, kalau memang itu bagus juga asal kesunahan dilakukan. Tapi upami memang makmum ngerutu Pak, sudah yang pendek sajalah.
Dia apa yang pendek aja, Ya. ada masjid lalu lintas. Gitu. Karena kenapa? Ya tadi kalau makmum ngerutu gitu Pak ya, sudah yang pendek saja. Seilmu. Iya, artis guru saya gitu Pak. Nah itu. Ya tapi sewaktu-waktu saja boleh dilakukan gitu Pak ya. Artinya teu dimatuhkeun gitu Pak. Situasional, mungkin sewaktu-waktu boleh sajdah, sewaktu-waktu boleh yang selain surat sajdah. Nah itulah, insya Allah. Cek apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadana kaing ilmu anu manfaat, sareng barokah sampai akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.